Gini, saya belum bisa kasih angka untuk Q2 ya. Patokan kami masih di Q1. Q1 kami terkoreksi sekitar 20% itu dulu. Ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan kuartal pertama kemarin. Seperti apakah kira-kira tren penjualan di kuartal kedua tahun ini? Ya, kalau ngelihat laju sales kita memang mungkin achievement kita akan terkoreksi lebih banyak dibanding Q1 ya. Saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Kita berarti akan lebih dari 20% ya Pak? Bisa jadi, karena memang sekalipun ada penjualan masih ada. Penjualan bukannya sama sekali nggak ada ya. Penjualan itu di Summarecon Serpong, Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Kelapa Gading, kemudian Bekasi, Bandung masih ada semua. Tapi volumenya memang terkoreksi ya, artinya dibanding target yang kita tetapkan. Nah, saya hanya memprediksi deviasi terhadap Q2 ini ada kemungkinan akan lebih besar. Ya. Ya. Lalu bagaimanakah dengan konsep new normal yang akan diberlakukan pemerintah pada 5 Juni mendatang? Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Ya, sebetulnya gini, ini memang semua orang bicara tentang new normal, bukan? Ya kan? Dan tentunya memang kalau sebagai pengembang yang bergerak di bidang properti, kami tadi mengatakan bahwa kita harus merespon dengan sangat tepat, artinya di dalamnya kita harus melakukan adaptasi, harus ada persiapan, kemudian kita harus manage perubahan-perubahan itu, dan kita harus every single minute memperhatikan perubahan yang terjadi di luar sana. Nah, artinya kita sendiri juga pertama kali kan yang kita rasakan, kita punya pembatasan ketika kita menjual produk properti kita, ya kan? Karena sudah tidak ada lagi launching offline, tidak orangnya, tidak ada semacam product knowledge yang dihadiri banyak orang, atau kita ada interaksi dengan para customer. Makanya kita menciptakan tools-tools yang sifatnya digital. Itu sudah kita jalani sampai dengan show unit yang bisa dilihat secara 360 derajat segala macam, kita lakukan semuanya. Dan sekarang kita juga sedang mempersiapkan cara launching dengan cara online yang paling tepat untuk kita. Karena pada dasarnya kami masih yakin bahwa beberapa customer itu memang membutuhkan tetap membutuhkan touch secara offline terhadap properti yang dia beli. Ya, itu kita akan siapkan protokolnya supaya kita tetap memenuhi protokol kesehatan. Ya, itu satu, itu berubah. Kemudian kalau di sisi pusat perbelanjaan, karena Summarecon kan juga ada recurring income-nya kan. Di pusat perbelanjaan itu kami kan sejak tanggal 25 Maret, semua mall Summarecon itu kita tutup. Ini mendahului PSBB yang terjadi. Artinya apa? Kita sangat fokus dengan pemutusan rantai penularan. Cuma ketika kita tutup mall, yang buka itu hanya supermarket dan farmasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Dan itu kita lakukan dengan protokol yang sangat ketat. Misalnya ngantri masuk supermarket itu juga harus ngantri dengan jarak 1,2 sampai 1,5 meter. Kemudian kalau kapasitasnya supermarket itu di atas 100, kita harus hanya memasukkan separuhnya. Itu untuk menjaga jarak. Ya, seperti kemarin yang saya ceritakan, Presiden Jokowi kan hadir ke Summarecon Mall Bekasi. Itu sebetulnya beliau ingin memastikan protokol yang ada di tempat kami itu dilakukan dengan baik. Dan beliau akan melihat, dan itu beliau melihat dan beliau sudah dijelaskan dengan panjang lebar, saya juga ikut menjelaskan, dan beliau menyatakan bahwa ini bisa menjadi satu contoh untuk pusat perbelanjaan di Indonesia yang akan menjalankan new normal.